ini gue baru inget, gue belakangan ini ada suatu insecure yang kayak aduh, tapi gue merasa gue udah berusaha overcome ini. Jadi belakangan ini tuh aku banyak ngomong di depan, public speaking gitu. Iya. Ya itu kayak mulai dari ngomong di depan kelas aja atau ngobrol sama teman-teman aja. Dulu tuh aku ngerasa aku kayak nggak bisa banget. Tapi belakangan ini tuh banyak banget orang yang minta aku maju ke depan. Lu ngomong dong di depan gitu kan. Kayak kemarin pas. Iya, kayak kemarin pas pelantikan OSIS itu bener-bener dadakan banget. Aku nggak dikasih tahu apa-apa sama sekali. Bener-bener waktu aku mau baris, aku dipanggil, Tes, lu bisa ngomong nggak di depan mainin kamera sih? Itu aku kayak, aduh mati gue gitu kan. Aduh gue nggak bisa banget nih gitu kan. Terus kayak gue sama pacar tuh udah kayak, aduh gue bisa nggak ya? Aduh mati gue. Itu bener-bener waktu sama pacar tuh gue nggak bisa fokus buat apa sih namanya, buat upacaranya itu sendiri. Jadi kayak gue mikirin aduh ntar gue ngomong gimana. Dan tapi bener sih temen-temen aku tuh baik-baik banget yang di belakang. Kayak yang kan di belakang aku ada banyak MPK kan. Dan mereka encourage aku tuh kayak, lu bisa kok, udah ngomong aja depan, santai aja, gak usah gimana-gimana. Terus itu yang buat aku tuh kayak, oh ternyata mereka percaya sama aku kalau misalnya aku bisa ngomong depan. Dan itu ngebantu aku banget. Terus ada juga waktu aku LDK OSIS. Oh iya. Terus Sir Dias minta aku ngomong di depan buat bawain suatu sesi administrasi OSIS gitu. Aku kayak, emang gue qualified gitu buat ngomong di depan, emang gue siapa gitu. Tapi serius udah nggak apa-apa. Terus kita siapin materinya, terus kayak gue ngomong di depan dan responnya lumayan baik sih, karena gue ngomong waktu itu depan sama Sir Dias, bukan sendiri doang. Nah, tapi you did great kok kemarin dulunya kan kebetulan gue ada di dua-duanya. Masih belum kayak Lily sih yang udah sering ngomong di depan. Enggak. Jadi aku kayak masih malu-malu banget gitu. Terus masih belum biasa sih. Apalagi ngomong kayak di depan kamera ini juga masih deg-degan banget. Menurut gue malah bagusan Tessa loh. Gue tuh kalau ngomong di depan masih suka bingung mau ngomong apa gitu loh. Terus kayak masih ngerasa suka banyak gitu. Kalau teman-temannya Tessa ada pernah cerita-cerita gitu nggak tentang insecure apa gitu? Jadi teman-teman aku cerita ya insecure tentang masa depannya itu, kayak dia bakal keterima ke kuliah aja dia masih insecure nih. Jadi kayak, aduh gue ke kuliah ini bakal diterima nggak? Ntar gue ke depannya bakal dapat kerjaan nggak? Ya kira-kira itu sih yang banyak di insecurein sama teman-teman kita gitu kan. Bahkan aku juga, Lily juga. Ya, apalagi anak-anak SMA zaman sekarang tuh lagi insecure-nya ya itu. Terus Lily juga ada nih. Kalau Lily baru ingat, jadi Lily tuh suka insecure sama ini. Teman-teman Lily tuh kelihatannya kayak semuanya tuh jago-jago banget di bidangnya masing-masing. Kayak misalkan Tessa, ya udahlah yang seni rupa gitu lah ya. Terus ada lah yang lain jago nari, yang lain jago nyanyi, yang lain jago boxing, yang lain jago pelajaran ini jago bla bla bla. Terus kalau ini kayak gue jago apa ya? Gue merasa ya udah gue rata-rata aja gitu semua, kayak ini bisa dikit-dikit doang, bisa dikit-dikit, tapi nggak ada yang bener-bener gue mahir banget gitu, nggak ada yang bener-bener gue dalemin banget. Jadi yang ngerasa kayak nggak punya talent gitu loh. Terus kalau misalkan jangan gitu dong Lily. kalau misalkan kayak yang teman-teman lagi sibuk nih kan, ya ini dia sibuk, kayak misalkan SMA tuh udah kelihatan banget kan, kayak oh dia anak tari, oh dia anak vokal, oh dia anak gitu, apalah gitu kan. Terus kan gue kalau kayak gini-gini tuh seringnya jadi panitianya, bukan jadi pengisinya gitu kan. Jadi kayak ngerasa ya gitu tadi, kayak ngerasa nggak bilang di apapun, kayak olahraga pun gue kayak enggak juga, seni juga enggak, terus pelajaran gue juga B aja. Jadi suka mikir gue apa ya, jago apa gitu loh, kayak gue apa yang bisa gue banggain gitu. Walaupun tapi kenapa? Enggak, tapi menurut aku Lily itu nggak bisa, nggak menurut aku ya,
Lili nggak bisa ngerendahin diri Lili sendiri loh. Meskipun Lili nggak ada di suatu bidang, tapi yang Lili kerjain itu, yang Lili jadi panitia itu, menurut aku itu hal yang penting loh, Li. Amin. Karena kalau misalnya nggak ada Lili, nggak ada panitia yang ngatur gimana cara jalan kerjanya itu, anak-anak yang kayak tari, anak seni gitu tuh nggak ada platform buat nunjukin karyanya itu di mana gitu. Iya sih. Kalau misalnya kita ya nari-nari doang, terus tapi nggak ada acara, kita nari-nari sendiri depan kaca gitu kan. Iya sih. Aneh. Jadi jadi menurut aku ya peran Lili itu juga penting banget gitu. Jadi kayak, dan menurut aku skill Lili itu yang banyak Lili berinteraksi sama orang-orang itu tuh yang bikin justru ntar kedepannya Lili bakal lebih banyak link gitu. Amin. Soalnya Biasanya gitu sih. cuma kadang gimana ya, kadang ngerasanya kayak gue cuman jadi itu yang tadi, cuma kayak jadi penyedia tempat untuk orang-orang berkarya, tapi karya gue apa gitu, kadang ngerasanya kayak gitu. Iya. Tapi justru itu karya Lili sendiri buat make it happen. Nah, Ya sih, ya gitulah ya, tetap ada aja kadang kayak ih kok dia udah bisa ini, gue mau satu aja kayaknya susah gitu sih, suka gitu. Terus kadang kan banyak ya teman-teman kita yang kayak bisa ini terus bisa ini terus udah misalkan kayak udah bisa nyanyi, bisa nari, bisa yang multi talented iya gitu ya. oh iya multi talented banget lah. Terus jadi ngebanding-bandingin sama diri sendiri kayak gue bisa apa. Terus kalau gue tuh kadang sampai yang kayak males berinteraksi sama orang-orang tersebut. Waduh, gimana tuh? Gimana ya, kayak karena bukan karena gue kesel sama mereka, bukan karena gue kayak iri gitu ya sama mereka, tapi kayak lebih ke kesel ke diri sendiri karena kok gue nggak bisa sih gitu. Terus keberadaan mereka itu ngingetin gue akan kekurangan gue ini, jadi kayak bawaannya kalau liat mereka tuh udah males duluan gitu. Bukan karena gue karena mereka jago gue jadi males temenan sama mereka, enggak, cuman kayak jadi keinget gitulah sama diri sendiri, kayak Lebih jadinya overthink gitu ya. kalau lebih overthinking gitu sih. Banding-bandingin bawaan kayak kalau di otak gue jalan sama mereka, terus orang-orang yang di sekeliling gue kayak kalau ngeliatin yang kok temennya gini dia enggak ya gitu. Jadi kayak gitu sih. I think it's all in Lily's head. Iya, tapi I know it's all in my head, kayak nggak ada orang yang bener-bener masa ada sih yang ngomong cuman nggak separah yang di otak gue juga gitu loh. Cuma Karena ya emang pikiran kita sendiri tuh yang Iya. make it worse. Jadi kayak semua yang sebenarnya nggak ada apa-apa tiba-tiba jadi kayak tuh ada, semuanya ada gitu. sebenarnya kayak kata-kata dia aja bisa harusnya kamu juga bisa, itu sering banget keluar dari orang-orang kan. Dari orang tua gue juga pasti pernah lah keluar kata-kata itu. Cuman gue tuh in the middle of bingung. I know people itu talentnya beda-beda, jadi gue nggak bisa maksain juga. Tapi mama gue juga pernah ngomong sih kan, ya udah mungkin emang bukan bakat di situ, tapi kadang dia juga push gue kalau dia bisa kamu harus juga bisa, gimana ya, In bidangnya masing-masing. iya. Tapi gue jadi kayak bingung gitu, gimana sih, kayak gue tuh stuck antara dua point of views. Satunya itu kayak ya udah emang orang tuh talentnya beda-beda, jadi lu kalau nggak bisa nggak usah maksain. Iya. Atau kalau dia aja bisa, lo harusnya juga bisa gitu. Itu kadang jadi peperangan dalam diri sendiri gitu. Iya, maksudnya kayak ini gue sih kadang ngerasa kayak kalau misalkan emang bukan talent gue di situ, maksudnya gue ngerti sih banyak orang juga yang kayak enggak, it's all about hard work gitu kan. Tapi kadang no matter how hard we work, kalau emang bukan bakat kita di situ ya kita pasti bakal selalu, bukan bakal selalu ya, pasti lebih susah lah. iya, bakal lebih susah buat menyaingin sama orang yang udah bakatnya di situ, hard work lagi. Wah, iya, kayak gue setuju kalau talent needs work juga, kayak nggak bisa pure talent doang gitu, kayak butuh diasah juga, butuh dilatih juga gitu kan. Tapi it will be so much easier
and apa ya, iya sih bakal sangat lebih mudah kalau emang ada talentnya itu gitu. Jadi tapi yang gue bingung itu ya itu kayak terus talent gue apa yang mesti gue asah gitu. Gue bingung sih. Kadang-kadang gue suka kayak iri gitu sama orang-orang yang udah tahu passionnya atau talentnya di mana, kayak udah yang udah kelihatan gitu. Kayak yaudah dia juga basket, oke dia tahu apa yang harus diasah, kayak dia jago ini, dia tahu apa yang harus diasah. Terus gue sekarang bingung apa yang mesti gue asah gitu. Kita pernah nggak ngerasa kayak gue, kayak you don't belong anywhere, terus tapi teman-teman tuh kok kayaknya udah di bidang masing-masing ya gitu, terus gue kemana gitu. Oh, gue pernah waktu SMP. Jadi waktu gue SMP tuh gue punya temen-temen dan semuanya tuh berbakat banget. Kayak ada yang nyanyi, ada yang nari. Terus gue inget banget waktu itu di kelas bener-bener semua temen-temen gue tuh pergi. Kayak pergi buat ngisi acara pagelaran kan kalau SMP. Terus gue di kelas diam. Gue gak ada temennya sama sekali. Jadi temen-temen gue udah pada pergi semua. Sisa gue. Terus kayak gue aduh. Dan di situ gue determine sama diri gue sendiri, pokoknya tahun depan ada acara gue harus keluar. Itu kayak pikirannya aduh tapi gue keluarnya gimana gitu kan, karena menurut gue bakat gue itu ada di gambar gitu kan. Tapi buat pagelaran atau event gitu gambar gue apa yang diperluin dari gambar gue, apa yang diperluin dari talent gue. Terus kayak gue gambar aja di kelas. Tapi sekarang di SMA kepake kan, jadi sekarang Tessa di Aladin di tim dekor. Terus ya tapi sebelum itu emang dari sebelum Aladin ini jarang sih buat orang pakai seni rupa. Karena kebanyakan orang kan nonton yang berupa seni rupa atau gambar itu buat ditonton di depan waktu penampilan tuh jarang banget nih. Jadi cuma Aladin sama LAT ya. LAT pun juga jarang dikit sih, iya. Nah terus dan cara gue buat keluar kelas itu dulu gue ikut ekskul fotografi. Jadi gue kan gue juga suka foto nih selain suka gambar. Jadi gue ikut klub dan gue niatin banget ikut klubnya. Terus akhirnya gue bisa keluar. Ini kind of embarrassing sih. Enggak tapi gue kayak gue berusaha buat keluar kelas karena gue merasa left out banget kalau misalnya di kelas sendiri. Terus teman-teman gue kesana, jadi yaudah gue berusaha cari bidang lain yang emang gue suka. Jadi gue berusaha ngembangin talent gue di tempat yang lain sih gitu. Tapi itu menarik sih, gue nggak pernah kepikiran nyampe situ. Biasanya pikiran gue cuma nyampe di wah pada keluar kelas latihan, ya udah gue mager. Kayak gue nggak pernah sampai seusaha itu sih. Gue gak kepikiran, emang gue males berarti ya. Gue gak pernah kepikiran sampai situ. Karena tingkat kejelasan gue tuh lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya nih mindset yang Lily bilang tadi kan ada dua. Kalau gue tuh kayak ngerasa kalau misalnya orang lain bisa, kenapa gue nggak bisa gitu. Karena dari kecil emak gue tuh pernah bilang, gue inget banget waktu gue masih SD, temen gue nih ada ranking 1 mulu. Terus mama gue bilang kayak gini ke gue, Tes, sebenarnya kamu tuh bisa, kamu cuma males aja gitu kan. Emang bener kan gue males di rumah ya. Terus mama gue bilang, kamu sebenarnya bisa, Tes, bisa gitu, karena mama tahu kamu bisa. Dan itu tuh bener-bener yang bikin gue ngerasa kalau misalnya orang lain bisa dengan di bidang gue ya, maksudnya pasti gue juga bisa gitu. Kalau misalnya, tapi kalau misalnya yang out of reach kayak gue kan nggak bisa nari, gue nggak set that type of mind gitu. Iya sih, that's a good point. Iya benar-benar. Gue tuh seringan apa ya? Kalau gue tuh bingungnya kayak gue seni ambil tari dari SMP. Terus SMP gue lumayan aktif sih, tapi gue seni tarinya gue narinya yang tradisional karena gue kayak ngerasa gue terlalu awkward buat modern dance gitu. Tapi gue tuh sebenarnya dari SD juga tari sama vokal kan. Cuman gue selalu ngerasanya lebih ke vokal, tapi entah kenapa gue ambil tari gue juga bingung gitu loh. Terus masuk ke SMA, gue ngerasa banyak orang-orang yang lebih jago daripada gue. Terus kalau di SMA ya kan ada anak-anak luar juga ya, ada anak baru juga.
gue ngerasa lebih banyak yang lebih jago dari gue, tapi karena gue udah terlanjur seni tari dari SMP, jadi gue lanjutin aja itu seni tari kan. Tapi di SMA gue malah nggak pernah ikut nari sama sekali. Jadi gue kan biasanya kalau tampil-tampil gitu banyak kan diambil anak ekskul MD-nya atau ya maksudnya yang gurunya udah tau lah emang ini bisa nari gitu. Nah ini Aladin juga gue sebenarnya anak-anak seni tari kan disuruh nari, cuma gue nya mager juga. Gue malah ikutnya lomba padus. Tapi itu pun gue ngerasa kayak itu yang tadi gue bilang, kayak gue bisa, ya mungkin gue bisa tapi bisanya tuh dulunya cetek-cetek banget gitu loh, kayak ya udah sebatas bisa aja tapi nggak bisa yang, tapi nggak yang jago gitu. Ya bingung apa ya, emang ini maksudnya bukan bidang emang harus gue dalemin, tapi nanggung juga. Terus tapi gue nggak tahu harus kemana juga kalau nggak di sini. Kalau atau nggak misalkan kayak bahasa deh, misalkan kita ambil bahasa Inggris. Gue tuh suka bahasa Inggris. Maksudnya gue emang tertarik sama belajar bahasa asing. Habis itu gue belajar bahasa Inggris udah lama juga, soalnya kan dari sekitar umur 4 atau 5 gitu. Lama dong. Iya, sampai kelas 6 SD itu full belajar bahasa Inggrisnya, les. Terus SMP udah on off gitu, SMA udah nggak sama sekali. Tapi makin ke belakang gue ngerasa Inggris gue tuh kayak makin jelek gitu, kayak gak tau deh, pokoknya merasa skill gue di bahasa Inggris tuh berkurang. Terus speaking gue tuh emang, gue merasa dari dulu speaking gue tuh gak pernah terlalu bagus gitu, kayak gue masih belum bisa terdengar seperti orang luar kalau ngomong bahasa Inggris gitu kan, ya kan. Soalnya gue juga males ngomong bahasa Inggris gitu, kayak ya nggak tahu mau ngomong sama siapa juga. Tapi udah sering diingetin juga sebenarnya sama mama, kayak kamu ngomong dong bahasa Inggris sama Cece atau sama siapa, sering-sering lah ngomong bahasa Inggris di rumah, ngomong lah bahasa Inggris gitu kan. Cuman ya itulah, males kan, terus masih nggak pede juga ya. Jadi itu dari sekian banyak insecurities gue sama teman-teman gue yang pernah gue dengar, kalau menurut gue akar dari insecurity itu sebenarnya kurang self love, ya kan? Iya benar. Terus bandingin diri sendiri sama orang lain, sama overthinking. Menurut gue sih. Kalau menurut gue sih yang bikin gue insecure itu kurang percaya diri sama overthink gue itu. Benar, karena overthink aku kayaknya sama kayak Linda, kita orangnya overthinker gitu. Apa-apa kita pikirin, ini kita pikirin gitu. Sama ini kayak kadang kita suka kurang bersyukur sama apa yang udah kita punya gitu kan. Kayak mikirnya kita kurang ini, tapi kita lupa sama yang kayak tadi gue diingetin sama Tessa itu tentang panitia gitu kan. Gue terlalu fokus sama kurangnya gue, tapi kelebihan gue nggak gue perhatiin, ya nggak gue pedulin gitu lah. Gue lebih fokus sama kurang-kurangnya aku ini gitu. Jadi menurut Tessa, how to overcome those things? Kalau menurut aku ya itu tadi, benar, bersyukur sama apa yang kita udah punya itu penting banget. Karena coba deh kalian tanya sama orang-orang kelebihan kalian apa, nah dari situ kita bakal tahu, oh ternyata gue udah punya ini, gue udah punya something yang emang talented atau berharga buat kita, tapi kita nggak tahu kalau misalnya kita punya itu, dan ternyata kita bisa kembangin itu, ya kan? Terus we have to talk it out juga buat cerita sama orang lain. Kayak pasti adalah teman cerita kita yang khusus buat cerita tentang hal-hal yang kurangnya kita atau sewaktu kita sedih gitu. Itu penting banget karena mereka pasti juga punya kekurangan, jadi kita bakal merasa kita nggak sendirian. Terus mereka juga pasti ngebantu kita gitu, nggak bakal ninggalin kita sendiri. Semoga aja. Ya. Kalau Lili apa tuh cara Lili ngatasin insecure-nya Lili? Sebenarnya gue sendiri merasa belum bisa mengatasi insecurities gue sih. Kayak gue biasanya kalau udah mulai insecure itu cuman bisa berusaha biar orang lain itu nggak sadar kalau gue lagi insecure. Kayak kalau ada orang yang ngebahas
hal-hal yang mengarah ke insecurities gue bakal ngalihin topik gitu. It's not a good thing ya, gue cuma bilang dong biasanya gue kayak gimana, atau enggak cerita ke orang sih. Kayak kalau misalkan itu gue pernah, gue lagi ya insecure sama satu hal ini, terus akhirnya gue langsung chat temen gue, terus gue bilang gitu, yang gue percaya, masa gue bilang kayak gue ini nih, gue lagi gini, terus ya biasanya mungkin it won't langsung solve problem sih, tapi kayak it helps. Itu ngebantu lo jadi apa ya, kayak lebih tenang aja gitu ya, kayak tadi Tessa bilang, ngerasa nggak sendiri, terus ngerasa it's a normal thing for us to have kekurangan gitu. Jadi intinya dari kita, you guys have to be, enggak sih, bukan you guys dong, kita semua harus lebih grateful sama what we already have gitu. Terus jangan lupa self love and self care, jangan terlalu overthinking, harus peduli sama diri sendiri juga, terus harus ingat kalau kesehatan mental itu penting. Yes. Dan insecure itu bukan suatu hal yang bisa bukan disembuhin sih, yang bisa diatasin dengan cepat ya. Kalau misalnya kita bersyukur, kita ngomong sama teman terus langsung hilang insecure-nya, enggak. Itu suatu hal atau suatu proses lama yang benar-benar kita harus ngebangun self love kita ngebangun rasa bersyukur kita, itu perlu waktu yang lama. Ya itu sih. I think that's it for today's video. Semoga kalian bisa relate sama topik yang kita pilih. Terus semoga kalian gak bosan dengerin kita ngomong juga. Ini udah agak lama ya di episode perdana kita. Tungguin podcast yang akan datang ya. Amin. Semoga tepat waktu. Amin. So that's it for our video. Yes. Lily and Tessa signing off. Bye.